Ada Kijang yang kesurupan dan mengalami sakaratul maut setelah memakan ginseng liar, kayaknya sih, suul khotimah. Lalu hidup lagi seperti zombie. Di semak-semak ada kucing oren besar siap menyantap Kijang tersebut. Si Kijang dengan bodohnya malah menyerang si kucing oren yang barbar. Ya jelas si Kijang kalah dan mati 2 kali, mampus. Di suatu tempat bernama negeri Joseon sedang bentrok dengan Jepang, Joseon Selatan sudah kalah, sekarang Joseon Utara was-was dan terpojok, karena ada rakyatnya sendiri. Suku Jurchen membangun pasukan sendiri di bawah bendera Pajowi yang dipimpin olai Dagan. Sehingga Joseon membentuk mata-mata dari rakyat Jurchen sendiri untuk mengawasi Pajowi. Rakyat Jurchen yang tinggal di Joseon disebut Songgyeoyain, supaya mudah disebutnya kita panggil saja Seong. Seong yang kental dengan pakaian lusuh berwarna hitam dianggap rakyat yang terbuang oleh Joseon, karena mereka sudah tinggal selama lebih dari 100 tahun tetapi mereka terlihat bahagia. Suatu hutan di antara Pajowi dan Joseon bernama Pyesangun. Konon Pyesangun adalah tempat yang sakral, siapapun ke sana mencari ginseng liar pasti mampus. Diserang makhluk seram di sana, jadi tempat itu tidak bolehkan dikunjungi bahkan sampai 100 tahun. Di sisi lain ada perempuan kecil bernama Asin yang melihat ukiran di dinding tentang ginseng liar, yang bisa menghidupkan orang mati tetapi harus ada timbal baliknya, yakni jadi zombie. Asin merupakan rakyat jelata dari Seong. Komandan Joseon berbohong ke Seong akan monster kucing oren di Pyesangun, yang membantai rakyat Pajowi, padahal itu dibantai oleh manusia. Komandan Joseon takut akan berkumpulnya 10.000 rakyat Jurchen, termasuk rakyat Seong, di bawah bendera Pajowi dan menguasai Joseon. Jadi rakyat Seong ditakuti-takuti akan adanya kucing oren di hutan yang membantai 15 rakyat Pajowi. Ketua Seong meminta jabatan ke Komandan Joseon, supaya rakyatnya yang ada di pinggiran dijadikan dalam anggota pemerintahan, tetapi komandan seperti lelaki buaya darat hanya memberi janji-janji manis yang tak kunjung datang. Komandan Joseon menemui komisaris Joseon, untuk menanyakan tentang 15 rakyat Pajowi yang mati di Pyesangun tersebut, karena komisaris sebelumnya pernah berburu ke Pyesangun. Tetapi Anda kan sebelumnya berburu di hutan itu? Tahu, tanya yang mau tanya saya. Ternyata memang benar komisarislah yang membantainya, karena takut ada rakyat Pajowi atau Seong mengambil ginseng liar itu. Komisaris merasa ginseng liar itu milik dirinya yakni Klanco, jadi tidak ada yang boleh mengambilnya. Komandan takut apabila semua terbongkar, maka Joseon akan hancur karena Jurchen semuanya akan bersatu. Komandan mengancam komisaris untuk tidak ikut campur dan mengacaukan semuanya. Komandan akan memburu kucing oren supaya warga tetap percaya dan tidak curiga. Asin merasa resah, karena Seong terasa diabaikan tetapi ayahnya tetap memberikannya kepercayaan terhadap Joseon, karena masih percaya Joseon akan memberikan keadilan ke Seong. Ayah Asin seorang mata-mata dari Joseon melakukan tugasnya untuk mengawasi Pajowi, sedangkan Asin menjaga adik-adiknya dan ibunya yang sedang sakit. Ayah Asin sedang menyebarkan tentang legenda kucing oren yang menakutkan di Pyesangun kepada rakyat Pajowi, supaya mereka tidak berani melewatinya. Cerita ayah Asin terlihat sangat meyakinkan karena dia juga dapat cerita bohong dari Joseon, tetapi ada satu orang yang curiga akan ceritanya. Pembohong, kau pembohong. Merasa tidak akan ada tabib yang akan menyembuhkan ibunya, Asin kembali pergi ke Pyesangun ke tempat ukiran dinding dan berhasil menemukan ginseng liar. Komandan Joseon mulai berburu kucing oren dengan cara mengepungnya, tapi kucing oren tersebut malah terlalu barbar dan menyerang si pemburu. Ternyata dalam pemburuan tersebut ada orang Pajowi berkepala botak, yang menyamar jadi pemburu juga. Ternyata kucing oren tersebut sudah menjadi zombie karena sudah memakan kijang zombie sebelumnya. Kebarbarannya pun kini sudah sangat meningkat. Saat kucing menyerang Pajowi, Komandan Joseon melemparkan tombak tepat ke kepala kucing tersebut, dan langsung mampus. Pajowi yang masih hidup menyadari bahwa kucing oren tersebut ternyata adalah seekor mayat hidup, dan di perut kucing oren tersebut tidak ada mayat Pajowi. Semua sudah terungkap bahwa pembunuh Pajowi adalah Joseon, bukan kucing oren zombie yang sudah mati terfitnah. Pajowi berjanji akan segera membalaskan dendam rakyatnya, dengan cara menyerang Joseon. Asin pulang dan menemukan seorang Pajowi tertusuk anak panah belang macan di perjalanan. Setelah sampai rumah, ternyata seluruh suku Seong sudah dibasmi Pajowi beserta ayahnya.
Asin mendatangi Komandan Joseon untuk membantunya agar bisa balas dendam. Dia rela melakukan apapun untuk bisa membuat semua itu terwujud. Walaupun dalam waktu bertahun-tahun mengabdi kepada Joseon, Asin setiap hari jadi babu di Joseon dengan tatapan sinis dari rakyat Joseon. Berlatih dan jadi mata-mata di kamp Pajowi hingga ia menjadi wanita dewasa. Hasil mata-matanya selama bertahun-tahun menciptakan peta patroli Pajowi dan menyerahkannya ke Komandan Joseon. Berita buruk terjadi, perjanjian damai dengan Jepang sudah putus, tentara Joseon bersiap untuk bertempur kembali. Sekaligus waspada kepada Pajowi, Komandan Joseon menyuruh Asin untuk lebih ketat mematai Pajowi. Di markas Pajowi Asin menemukan seorang yang terpasung. Ternyata itu ayahnya yang masih hidup. Asin berhasil membawa ayahnya pulang. Ayahnya sudah sekarat dan selalu meminta untuk dibunuh. Asin pun dengan berat hati membunuh ayahnya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Oh, hati terasa durhaka. Asin pulang ke Joseon dan melihat anak panah yang dibawa pasukan Joseon, sama dengan anak panah yang menusuk Pajowi saat dulu dia pulang ke rumah. Dia curiga, lalu Asin menyusup ke kantor komandan. Asin menemukan surat yang isinya Komandan Joseon telah memfitnah bahwa suku Seong yang membantai Pajowi bukanlah kucing oranye zombie. Oleh karena itu suku Pajowi membantai suku Seong. Asin marah dengan tatapan dingin. Selama ini ternyata dia mengabdi ke seorang pembunuh sukunya sendiri. Asin berencana membangun pasukan zombie dengan cara membunuh tentara Joseon dan menghidupkannya lagi menggunakan ginseng liar. Para tentara saling menggigit dan menjadi zombie satu persatu. Ada yang gaya kayang, lompat indah, dan atlet lari. Salah satu tentara menyadari keberadaan ginseng liar itu, yang menjadi penyebab munculnya zombie sekaligus tahu kelemahan dari zombie tersebut, yakni dibakar menggunakan api. Tentara yang masih hidup mencoba melarikan diri, tetapi Asin menghentikannya dan berkata, Ho tidak semudah itu Ferguso. Lalu menembakkan anak panah di kepalanya. Headshot. Para zombie bernasib baik karena setiap tentara yang melawan dan melarikan diri dibunuh oleh Asin. Double kill. Triple kill. Chain killer. Enemy spotted. Go, go, go. Para zombie pun sangat senang bersyukur ada Asin. Tidak waktu lama para zombie pun tidak jadi bersyukur karena mereka semua habis dibakar oleh Asin. Asin membiarkan komandan masih hidup. Aku akan memaafkanmu asalkan kamu subscribe channel The Cuplikan ini. Aku tidak akan mensubscribe channel kamu. Memasungnya dan membawanya pulang ke kampung halaman Asin yang sudah musnah sejak kecil. Ternyata Asin sejak kecil telah menjadikan mayat-mayat sukunya menjadi zombie, yang selama bertahun-tahun masih hidup dan dipasung dengan rantai. Asin memberikan mereka komandan yang masih hidup sebagai santapannya. Iya ampun, aku akan subscribe. Tolong aku. Maaf sudah terlambat. Asin berjanji tidak akan berhenti untuk membasmi semua orang yang ada di Joseon dan Jurchen. Kemudian dia akan mendampingi sukunya dengan menjadi zombie juga.